Selamat malam rekan-rekan sekalian, saudara-saudari yang menonton video vlog ini. Balik lagi bersama saya Rapco Tarigan, dan saya akan membagikan sedikit perasaan ataupun celotehan terkait tahun 2024. Dan mohon maaf saudara-saudari kalau kameranya burem, terus juga tidak terlalu nampak begitu, karena handphone saya terbatas juga kualitasnya. Tapi yang terpenting pesannya sampai. Ya, saudara-saudari, tentu sebelum kita jauh lebih dalam, maka yang pertama kali kita harus bertanya ataupun kita pertanyakan adalah bagaimana rasanya kita sudah masuk di tahun 2025. Bagaimana 2024 yang saudara-saudari, rekan-rekan sekalian alami, Bapak Ibu sekalian rasakan. Tentu 2024 seperti iklan salah satu permen yang atau permen nano-nano gitu ya. Iklannya menarik. Rame rasanya, asam manis, asam asin, rame rasanya, kurang lebih kayak gitu. Nah, 2024 juga begitu, rekan-rekan, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari sekalian. Tidak mudah tentunya, dan juga ada banyak kerikil-kerikil yang membuat kita hampir putus asa. Misalnya saya sharing dengan beberapa teman di 2024 hampir putus asa karena belum mendapatkan pekerjaan, tapi di bulan November, sekitar akhir November, teman saya mendapatkan pekerjaan, itu luar biasa. Lalu kemudian saya sharing juga dengan beberapa orang seperti itu, secara khusus yang sudah kawin, dengan struggle ekonomi di tahun 2024 ini, semakin berhemat dan yang lain sebagainya. Tentu itu nggak mudah. Tentu itu membuat jantung kita berdebar. Kita bisa nggak ya melewati dengan segala pergumulan dan tantangan yang dihadapi. Lalu kemudian tentunya bagi anak-anak sekolah juga bingung kenapa dapat dosen pembimbing yang nggak pernah mengerti, atau bagi para pelajar SMP SMA sudah mati-matian ngerjain tugas tapi hasilnya tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan harapan. It's okay. Itu semua warna yang boleh kita rasakan, yang boleh kita alami dalam kehidupan kita. Dan ketika kita kilas balik ke belakang di tahun 2024, ternyata disitulah penyertaan Tuhan bagi teman-teman, bagi saudara-saudari, bagi Bapak Ibu sekalian. Hal yang tidak mudah bagi kita, sadar atau enggak, sedikit demi sedikit terlewati. Hal yang kita anggap tidak mungkin untuk kita lewati, ternyata itu lewat juga. Seperti itu. Nah, saudara-saudari dan juga rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, tentunya di tahun 2024 bukan hanya sekadar tantangan yang boleh kita alami, tapi juga 2024 menjadi bahan evaluasi bagi kita dan juga menjadi cermin bagi diri kita. Kenapa? Karena ada banyak hal di tahun 2024 yang mungkin kurang berkenan di hadapan Tuhan. Sikap dan perilaku yang buruk di tahun 2024, misalnya mudah marah dalam mengerjakan sesuatu, atau tidak jujur dalam melakukan sesuatu, dalam menyampaikan sesuatu,
atau tidak tulus, atau banyak hal yang kemudian menjadi sikap dan perilaku yang buruk yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini juga menjadi evaluasi bahwa di tahun 2025 ada banyak harapan, tapi juga kita tidak boleh lupa untuk mengurangi atau menghilangkan sikap dan perilaku buruk kita. Kenapa? Karena sadar atau tidak sadar, sikap dan perilaku yang buruk itu sering kali menjadi batu sandungan dalam kehidupan kita, sehingga itu tidak menjadi berkat, sehingga itu tidak berkenan di hati Tuhan, dan apapun yang kita kerjakan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudari dan juga Bapak Ibu sekalian, 2024 telah usai. Tirai misteri 2024 telah terbuka. Ada banyak pergumulan, ada banyak perilaku buruk, ada banyak hal yang kita hadapi. Tapi yakinlah bahwa kita sampai pada di titik ini semua karena Tuhan. Bukan karena kuat kita, bukan karena hebat kita, bukan karena kebaikan kita, enggak. Itu semua karena Tuhan. Seperti itu. Sehingga ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya dikuatkan oleh Tuhan, maka di tahun 2025 itu menjadi pegangan iman kita bahwa di tahun 2025 lebih banyak lagi mungkin tantangan, lebih banyak lagi mungkin pergumulan, tapi itu jadi warisan dan bekal bagi kita bahwa 2024 itu berat banget, tapi 2025 saya semakin yakin. Kenapa? Karena Tuhan tolong sampai hari ini. Nah, itu yang mau kita imani di tahun 2025. Dan juga hal yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak sekalian yang menonton video ini, 2024 ada banyak sikap dan perilaku yang buruk. Maka Tuhan izinkan kita masuk di tahun 2025. Maka ketika Tuhan izinkan, kita diberi kesempatan untuk mengubah perilaku itu, dan juga kita diberikan kesempatan untuk hidup lebih baik lagi ke depannya bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika kita menapaki 2025, sikap dan perilaku yang buruk ini tidak menjadi batu sandungan bagi kita. Sikap dan perilaku yang buruk ini tidak menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita. Maka disitulah berkat Tuhan nyata. Seringkali kan kita, Bapak, Ibu, ya, saudara-saudari, pengennya berkat doang nih gitu kan. Kita pengennya dapat berkat terus, tapi kita lupa bahwa kita harus dekat juga dengan sang sumber berkatnya. Kita lupa apa yang mau sang sumber berkat itu inginkan dalam hidup kita. Kalau sang sumber berkat itu menginginkan kita untuk berubah menjadi yang lebih baik, maka itu harus kita lakukan. Maka itu yang harus kita imani. Dan video ini pun saudara-saudari dan juga rekan-rekan sekalian, Bapak, Ibu, video ini juga buat saya pribadi menjadi evaluasi bahwa saya pun masih banyak kesalahan. Saya banyak melakukan dosa di tahun 2024. Ketika Tuhan izinkan saya masuk di 2025, maka itu pun menjadi evaluasi bagi saya agar saya tetap berpegang pada Tuhan dan mengubah segala perilaku buruk dalam hidup kita. Itu komitmen. Maka Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak sekalian, mari kita sama-sama berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita sama-sama berkomitmen untuk tetap berserah kepada Tuhan. Kalau kita berserah, artinya kita menjadikan Tuhan sebagai pemimpin kita. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai pemimpin kita, maka posisinya adalah Tuhan di depan, kita di belakang. Seperti itu. Kita yang ikut Tuhan dari belakang. Tuhan yang di depan memimpin dan mengarahkan. Seperti itu.
Nah, begitulah hidup dan kehidupan kita. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, selamat memasuki tahun baru 2025. Kita masuki tahun ini dengan penuh harapan, tahun rahmat Tuhan untuk memberikan kita berkat Tuhan dan juga terlebih menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin.